Bapa, Kau yang setia. Bapa, Kau tidak pernah putus asa untuk selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa Tuhan, Kau tidak pernah putus asa untuk terus membentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan di atas pujian Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan beracara, mari Tuhan Kau terus Tuhan Yesus beracara dalam ibadah kami pada hari ini, sore hari ini Tuhan. Dan Tuhan, mari Tuhan Engkau pakai kami Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas Tuhan. Supaya kami boleh mengerti, semakin memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Kau urapi seluruh umat Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Supaya juga boleh memahami Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, rupanya tadi pagi cukup banyak yang hadir, hampir penuh, ya, nambah kursi, dan siang juga banyak. Sore ini juga saya kira juga cukup banyak juga. Saya percaya bahwa gereja kita akan terus ada kegerakan. Sekarang ada SPY dan terus akan Tuhan lawat gereja kita. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah putus asa untuk membentuk gerejanya, untuk membentuk kita, untuk membimbing saudara dan saya menuju kepada rencananya, mengembalikan kita kepada asal kita diciptakan oleh Tuhan. Dan sore hari ini GBI membuat sebuah tema yang cukup bagus. Ini bukti bahwa Tuhan itu terus campur tangan melalui hamba-hambanya, dulu melalui rasul, sekarang melalui gereja, sekarang melalui hamba-hamba Tuhan. Ini adalah campur tangan Tuhan untuk membentuk kita supaya kita semakin hari semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Dan tema di bulan Juli ini, GBI itu mengangkat sebuah tema yang tema besarnya itu tujuan hidup di dalam Kristus. Lalu dipecah-pecah menjadi beberapa minggu. Minggu pertama ini judulnya adalah Siapa Aku. Bapak Ibu, judul yang mungkin Bapak Ibu tanda tanya. Kok judul temanya Siapa Aku, Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu kalau ditanya, ya aku kok judulnya seperti itu. Dan kalau saya bertanya, Bapak Ibu itu siapa sih? Saya udah kenal kok diriku sendiri, saya udah kenal. Ya. Nggak usah ditanya siapakah aku. Sebenarnya semua orang sudah mengenal dirinya sendiri. Apakah benar Bapak Ibu semua orang sudah mengenal dirinya sendiri? Di sini ada master counselor loh. Ada 2, ada Pak Victor, ada malah 3, ada Jessica. Orang perlu dibantu. Bahkan orang perlu dibantu untuk mengenali siapa dirinya. Itu bukti bahwa sebenarnya banyak orang yang tidak mengenal siapa dirinya itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi banyak orang yang tidak tahu potensinya apa, kelemahannya apa, dan seterusnya. Kalau saya bertanya dan Bapak Ibu berkata bahwa aku sudah kenal kok, aku sendiri itu siapa? Justru orang itu yang tidak mengenal dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Buktinya apa? Banyak sekarang orang yang merasa pintar.
Orang yang merasa dirinya itu lebih cantik daripada yang lainnya. Padahal kenyataannya belum tentu. Orang merasa dirinya lebih pandai, lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada yang lain. Tapi belum tentu. Itu adalah bukti bahwa ternyata orang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenyataannya bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu sebenarnya pada waktu manusia diciptakan itu sebenarnya sempurna. Dibekali dengan naluri, akal budi, hikmat dan semuanya yang imago Dei itu. Tetapi kejatuhan manusia, termasuk manusia sebenarnya diberi pilihan bebas. Mau pilih yang baik atau yang benar. Ya, pada waktu itu Tuhan Allah berkata, kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk ini. Semua boleh, tapi yang satu ini jangan. Tapi manusia lebih memilih mengikuti kehendaknya sendiri. Saat itulah manusia mulai berdosa karena tidak menepati apa yang Tuhan perintahkan. Hamartia, meleset ya. Apa yang Tuhan inginkan supaya manusia setia, ternyata tidak setia juga. Bapak Ibu, mulai saat itu relasi manusia mulai rusak. Jadi kejatuhan manusia itu sangat fatal menyebabkan relasi-relasi yang ada itu menjadi rusak. Relasi antara manusia menjadi rusak. Relasi antara manusia dengan manusia menjadi rusak. Adam dan Hawa yang relasinya tadinya baik-baik saja, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Kain dan Habil juga saling menyalahkan. Terus dan sampai sekarang relasi-relasi itu menjadi rusak. Dan buktinya apa? Sampai hari ini relasi-relasi manusia itu dirusak karena tidak ada kasih yang seperti Allah. Relasi antara suami istri, relasi antara mertua dan anak menantu, relasi antara kakak dan adik. Betapa banyaknya relasi-relasi itu mulai dan tidak lagi harmonis, Bapak Ibu. Itu karena iblis yang memang ingin menggagalkan rencana Tuhan. Relasi yang paling dekat pun menjadi rusak. Relasi antara suami istri menjadi rusak. Dan yang lebih dekat lagi apa? Relasi antara kita dan diri kita sendiri. Itu juga menjadi rusak. Akibatnya apa? Manusia tidak mengenali dirinya sendiri. Manusia menjadi congkak, menjadi angkuh, menjadi sombong. Menjadi merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain. Manusia merasa dirinya lebih berharga dari yang lainnya. Di rumah tangga itu, relasi-relasi itu juga muncul. Dalam anggota keluarga, kalau salah satu merasa dirinya paling pandai di tengah-tengah keluarga itu, paling berkuasa atau paling mendominasi dan seterusnya, maka keluarga itu juga akan tidak harmonis, Bapak Ibu. Itu bukti bahwa manusia ternyata tidak mengenali dirinya sendiri. Sebab itu kalau sekarang GBI mengangkat satu tema ini tepat juga. Siapakah aku? Karena semakin saudara mengenal diri sendiri, maka saudara kita akan semakin mudah mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Allah kita. Yang penuh kasih, yang menebus kita. Yang memberikan kekayaan rohani kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Paulus membantu kita untuk mengenali siapa kita. Nanti Pak Heri akan membantu kita untuk membaca nats Alkitab yang ditunjukkan oleh GBI sinode kita, yaitu di dalam Efesus. Akan sangat panjang, tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kita simak baik-baik. Nanti Pak Heri bisa pakai mikrofonnya di tempat duduk. Efesus 1 ayat 1 sampai 14, Bapak Ibu.
surat Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Nanti minta tolong multimedia bisa meng-on-kan mikrofonnya supaya kita bisa menyimak baik-baik. Bapak Ibu, surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini dalam dan sangat luar biasa. Yang ditulis pada waktu di penjara Roma. Silakan Pak Heri Juanda. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu garis bawahi. Segala berkat rohani. Bukan sebagian. Segala. Kalau segala itu seluruhnya. Lanjut Pak Heri. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Dia, garis bawahi ya. Sebab di dalam Dia, ini ada 10 kali disebutkan di dalam perikop ini. Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Kristus. Lanjut Pak Heri. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Heri Juanda. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Paulus ini surat Paulus ini luar biasa sebenarnya. Memang agak sulit dimengerti, tapi kalau Bapak Ibu berulang-ulang bacanya, Bapak Ibu ini akan menjadi pesan yang luar biasa, Bapak Ibu. Pesan Paulus, surat Paulus yang ditulis di penjara Roma, Bapak Ibu, saya bisa membayangkan bagaimana Paulus dalam situasi secara psikologi juga tertekan dan seterusnya karena Kristus, Bapak Ibu. Lalu dia menulis surat yang penuh dengan kerinduan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu karakteristiknya memang jemaat yang diberkati sebenarnya, tapi dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Ada dewa Artemis yang di situ cukup berpengaruh. Sehingga Bapak Ibu, Paulus pingin meneguhkan kembali iman jemaat yang ada di Efesus. Dan ini membantu kita supaya kita mengetahui siapakah aku ini. Siapakah saudara dan saya
di dalam Kristus, Bapak Ibu. Siapakah aku di dalam Kristus? Di dalam Kristus itu siapa sih? Saudara dan saya itu sebenarnya siapa? Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi poinnya Bapak Ibu, saudara dan saya, kalau kita sudah berada di dalam Kristus, Bapak Ibu, yang lama sudah berlalu. Yang baru itu ada dalam hidup saudara dan saya. Karena Kristus, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi di dalam Kristus Bapak Ibu, pengenalan kita akan diri kita Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, posisi saudara sangat luar biasa. Yang tadi Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, bahwa sebenarnya saudara setelah hidup di dalam Kristus itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara adalah ciptaan baru. Kalau saudara benar-benar ada di dalam Kristus. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Maka perjalanan kita ke depan tidak akan sama lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di dalam Kristus itu siapa saudara dan saya? Di dalam Kristus saudara dan saya adalah penerima kekayaan, segala kekayaan di surga. Bapak Ibu saudara. Yang tadi saya singgung supaya Bapak Ibu garis bawahi di ayat yang ketiga. Ini ayat yang ketiga ini Paulus setelah mengungkapkan salamnya, dia seperti meledak, seperti meluap kegirangannya. Terpujilah Allah kita, Bapa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada saudara dan saya apa? Segala apa? Berkat rohani. Katakan, segala berkat rohani. Bukan sebagian, semua berkat rohani di dalam surga itu diberikan kepada saudara dan saya. Ini apakah enggak luar biasa? Paulus yang merasa bahwa Kristus Allah kita, Tuhan kita, itu memberikan kekayaan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu, itu sebenarnya punya kekayaan yang luar biasa di surga. Dan itu janji firman Tuhan, itu iya dan amin. Tetapi seringkali kita tidak merasa ini adalah milik kita. Padahal Tuhan sudah menjanjikan di dalam firman-Nya. Dalam surat Paulus ini Bapak Ibu. Bahwa kekayaan surga apa saja itu diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi kadang-kadang kita nggak ngeh ini. Apa sih Pak? Kekayaan surga itu apa? Semua Bapak Ibu. Sejahtera, damai, sukacita. Semuanya diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi kadangkala kita memusingkan apa yang kelihatan. Kekayaan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Padahal jelas firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan diberikan kepadamu Bapak Ibu. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, Bapak Ibu. Jadi kita setiap kali melakukan apa, seharusnya kita mengonekkan, menghubungkan dengan perkara-perkara yang di atas. Itulah nanti kekayaan surga akan turun kepada kita semua. Damai sejahtera, berkat yang ada di dalam keluarga saudara. Kalau Bapak Ibu menghubungkannya kepada surga, Bapak Ibu
pasti saudara akan diberkati. Saya belajar juga. Kalau konteksnya saudara, apa yang saudara kerjakan itu adalah demi kekekalan, itu akan menjadi berkat buat saudara. Itulah kekayaan surga. Tetapi kalau saudara bekerja hanya ingin mencari kekayaan, saudara berkeluarga hanya ingin mencari kebahagiaan diri sendiri, saudara berkeluarga ingin mencari keuntungan sendiri, saudara tidak akan menerima kekayaan surga itu. Tetapi semuanya, segala sesuatu kalau dihubungkan dengan surga, Bapak Ibu, semua akan diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Jadi sekarang cara berpikir kita jangan lagi sama, Bapak Ibu. Makanya kita harus mengenal siapa diri kita. Kita miskin di hadapan Tuhan, tetapi kita memiliki kekayaan di surga yang Tuhan bisa berikan kepada saudara dan saya. Hanya kita, kadang-kadang kita hanya orientasi kita di dunia saja. Kita apa saja sekarang harusnya kita hubungkan dengan surga. Bapak Ibu melayani ibu, misalnya melayani suami, buat teh, buat kopi, buat makan, keluarga. Bapak itu hubungan juga dengan kekekalan juga. Bahwa saudara tidak melayani manusia. Kalau saudara berpikir punya kerangka berpikir seperti itu, saudara dan saya akan memiliki kekayaan surga. Apa yang diikat di surga akan terikat di bumi. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi segala berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya yang dipilih oleh Bapa Surgawi. Itu berarti di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang apa? Yang kaya. Dalam segala hal. Dalam segala berkat surgawi. Jika kita adalah orang yang diberkati, maka mindset kita, Bapak Ibu, mentalitas kita tentu akan berubah, akan menyesuaikan dengan fakta ini. Mentalitas kita yang diikuti sikap hidup dalam kemurahan hati. Sedangkan mentalitas miskin selalu ingin mengambil dan menerima. Ini Bapak Ibu. Jadi mindset kita sekarang sudah berubah siapa kita. Kita ini memiliki kekayaan surga. Kita ini bukan lagi orang miskin secara mental kita. Tetapi kita kaya di hadapan Tuhan. Mental orang miskin itu hanya menerima. Tapi kalau mental orang kaya itu memberi. Bapak Ibu. Jadi mari kita memberi. Mari kita mengasihi. Lebih diberkati mengasihi daripada dikasih. Bapak Ibu. Jadi kasihi dulu suami istri saudara. Jangan untuk dikasihi dulu. Tapi kasih dulu. Kasihi dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi poin yang pertama. Kita mengenal diri kita. Bahwa di dalam Kristus segala kekayaan rohani itu diberikan. Kekayaan surgawi itu diberikan kepada saudara dan saya. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua Bapak Ibu. Nah ini yang sangat intinya sebenarnya. Di dalam Kristus ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Saudara dan saya di dalam Kristus adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu dinyatakan oleh Paulus di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Stressing kita di sini juga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih saudara dan saya ya sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, Bapak Ibu Saudara, beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus. Sekali lagi di dalam Kristus. Berulang kali Paulus menyebutkan 11 kali atau 13 kali. Di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Allah. Bapak Ibu. Dan yang kedua ini, di dalam Allah kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
Ya, terpisah dengan Allah, Bapak Ibu. Manusia dengan segala upaya, apapun yang dilakukan, tidak akan pernah bisa mencapai surga. Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah itu ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, saudara dan saya berbuat dosa. Dosa ini yang menyebabkan kita tidak berdaya. Kita lemah rentan tadi katakan. Kita itu rapuh Bapak Ibu. Kita tidak berdaya. Manusia tidak berdaya lagi. Tidak bisa mencapai surga, tidak bisa berkomunikasi, berelasi dengan Allah dengan baik, Bapak Ibu. Tetapi ayat 24 Roma pasal 3 itu disebutkan, oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Jadi hanya ada di dalam Kristus saja kita memperoleh apa? Keselamatan. Amin Bapak Ibu. Kita ditebus, kita memperoleh keselamatan hanya di dalam Kristus. Di luar enggak ada. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan ketidakberdayaannya itu tidak mampu lagi. Bapak Ibu, hanya ada di dalam Kristus kita bisa mencapai surga. Hanya ada di dalam Kristus kita bisa berkomunikasi, berelasi lagi dengan Tuhan. Karena manusia tidak berdaya lagi. Maka kita harus ada di dalam Kristus. Mohon maaf saya memakai ilustrasi yang mohon maaf ya. Di belakang ada saudara kita Pak Horas ya. Halo Pak Horas. Ya. Pak Horas untuk mencapai, untuk masuk, untuk naik ke lantai 2, dia harus masuk apa? Maaf ya Pak Horas ya. Dalam ketidakberdayaan Pak Horas harus masuk ke dalam lift. Saat Pak Horas nggak masuk dalam lift, tidak bisa dia masuk ke lantai 2. Tidak bisa, karena apa? Ketidakberdayaannya. Ketidakmampuannya. Saudara dan saya mau naik ke surga, mau berkomunikasi lagi dengan Tuhan, saudara kita masuk ke dalam Tuhan, dalam Kristus. Makanya selalu Paulus tekankan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Dan Tuhan bilang di rumahku banyak tempat. Sebenarnya itu aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat di dalam Dia dan tempat di surga. Tuhan Yesus masuk ke masa sengsara di salib. Itu menyediakan tempat buat saudara dan saya. Di dalam dirinya. Supaya kita bisa kembali lagi. Bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu. Selama saudara di luar Kristus gak akan bisa. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau ini liftnya hanya lantai 2. Kalau lantai 12. Bapak Ibu. Mohon maaf ya Pak Horas ya. Gak mungkin Pak Horas bisa nyampe, kita aja juga gak mungkin bisa, akan kesulitan juga. Dan ini udah gak terbatas lagi Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita mencapai surga. Kecuali kita masuk ke dalam Kristus. Makanya siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan itu baru kita boleh mengenal Allah kita. Boleh berrelasi lagi dengan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah berkat yang kedua. Yang kita terima di dalam Kristus. Siapa saudara dan saya? Yang pertama, siapa saudara dan saya? Saudara dan saya yang pertama tadi adalah yang menerima berkat surga. Yang kedua, saudara dan saya yaitu menerima penebusan dosa dan keselamatan. Jadi sekarang paling tidak ada 3 yang diungkapkan Paulus di sini. Siapa saudara dan saya di dalam Kristus?
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa. Dalam satu perikop ini Bapak Ibu, luar biasa. Ini adalah sepertinya pendek, tapi itu ungkapan yang terpanjang. Semua teolog kagum terhadap tulisan Paulus ini. Karena di dalamnya ada doksologi, di dalamnya ada teologi, dan di dalamnya ada Trinitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus disebutkan. Ada doksologi bagaimana mengagumi Allah kita. Ada pengenalan terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Di perikop ini Bapak Ibu, Saudara. Dan kita memperoleh berkat yang sangat kaya di dalam perikop ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat diberkati ketika kita membaca ini. Jadi keselamatan di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Kristus yang nanti akan kita nikmati bersama. Bapak Ibu Saudara, Kristus oleh darah Kristus yang mahal, artinya kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan sekaligus amat berharga. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Untuk kita yang berdosa, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus, membeli kita menjadi miliknya. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan. Bapak Ibu, hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan kekal kita di dalam Kristus. Karena dasarnya jelas, bukan karena kebaikan dan perbuatan kita, melainkan karena anugerahnya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi ini poin yang kedua yang harusnya kita tangkap melalui pemberitaan firman Tuhan dan apa yang ditulis Paulus pada suratnya di jemaat di Roma itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah jaminan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, Bapak Ibu apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini Paulus juga memberikan satu pengertian atau keyakinan saudara dan saya bahwa di dalam Kristus siapa kita? Siapa saudara di dalam Kristus? Yang ketiga. Yang ketiga, saudara dan saya ini adalah milik Kristus. Buktinya apa? Meterai. Meterai itu adalah tanda kepemilikan. Bahwa saudara dan saya itu adalah milik Kristus. Makanya Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus sampai kepada tingkatan itu. Seharusnya saudara dan saya juga sampai kepada tingkatan itu. Siapa saudara dan saya di dalam Kristus? Kita milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Dan itu adalah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita tidak ragu lagi. Pasti kita akan diselamatkan. Karena kita milik Dia. Milik yang punya surga.
Milik yang punya kerajaan itu, yang tidak tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Kita milik Dia. Buktinya apa? Meterai Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Itulah perlunya Bapak Ibu Saudara terus-menerus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu adalah down payment-nya. Itu adalah meterainya juga. Saudara, kalau saudara pesan pesan barang ya di Tokopedia ya di Tokopedia, lalu saudara bayar, itu barang milik saudara bukan? Udah saudara bayar. Walaupun di perjalanan milik saudara bukan? Iya, milik saudara. Ya, nggak ada yang akan merebut itu. Kecuali memang ada orang yang serang. Nggak ada yang merebut. Demikian juga kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas oleh kita juga oleh dijamin juga di dalam Kristus dengan apa? Meterai itu, ya. Itu jaminannya Bapak Ibu Saudara sehingga kita menjadi milik Kristus. Bapak Ibu, agar keraguan kita akan posisi kita di dalam Kristus pudar, Ia telah memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan. Memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya sebagai jaminan, Bapak Ibu. Itu jaminannya, Bapak Ibu. Meterai itu adalah tanda kepemilikan. Ayat-ayat itu menyebut bahwa Roh Kudus adalah meterai, tanda kepemilikan yang sah yang diberikan bagi kita semua. Bagi kita yang dipilih Bapa, ditebus oleh Kristus, yang menjadi jaminan bahwa posisi kita dalam Kristus begitu kuat, adalah karena Roh-Nya sendiri yang dimeteraikan dalam kita. Jaminan Roh-Nya itu adalah jaminan pasti. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya sebutkan tadi di dalam perikop ini ada Trinitas. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapak Ibu. Allah yang sudah memilih kita dari semula. Lalu mengerjakan keselamatan itu Kristus. Dan memeteraikan adalah Roh Kudus. Yang terus memelihara kita. Dan saudara dan saya, kita sungguh adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita menerima seluruh kekayaan surga. Kita menerima keselamatan dan kita dimeteraikan. Bapak Ibu, dan tidak ada yang bisa merebut kita. Ya, Bapak Ibu. Karena kita sudah dimeteraikan di dalam Kristus melalui Roh Kudus itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, coba yang terakhir, mari kita baca, kita buka ya, tolong dibantu. Dibuka di dalam Yohanes pasal 10, ayat 28 sampai ayat 29. Mungkin bisa naik ke atas, worship leader, singer. Pak Heri bisa baca lagi, mungkin dibantu dengan hormat. Yohanes pasal 10 ayat 29 dan ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Bentar Bapakku, sebentar Pak Heri. Ya. Seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Dari tangan siapa? Dari tangan Tuhan. Ya, karena kita sudah dimeteraikan, Bapak Ibu. Enggak ada yang merebut kita. Lanjut pasal 24. 29 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Berita-berita firman Tuhan yang Paulus tuliskan, yang Rasul Yohanes juga tuliskan, seluruhnya seperti puzzle yang semakin melengkapi
Dan ini membuktikan bahwa firman Tuhan ini adalah benar-benar hidup. Dan siapa yang memakan dagingku dan meminum darahku, ia ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, mari kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Supaya kita tetap ada di dalam Kristus. Mari kita menjadi pelaku firman, memakan daging dan tubuh dan darah Kristus. Itu adalah kita terus menggali firman Tuhan. Tubuhnya, darahnya itu. Terus kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Pas waktunya. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan. Pada